Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang tugas-tugas kami yang sudah kami kerjakan untuk nilai UTS. Eh, sini kami di sini saya dengan Muhammad Rizal Faro, dengan rekan saya Rafizi dan Syahputra dan Muhammad Hafiz Rusnandar. Yang pertama yaitu ada alamat website. Ya, di situ sudah tertera alamat website kami, alamat blogspot kami. Yang kedua ada tujuan bisnis. Bisnis usaha mie bakso Pak D. Pemus merupakan usaha yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit dan juga sebagai tempat pengingat bagi orang-orang bahwa mie bakso itu adalah khas makanan khas negara Indonesia yang seharusnya tidak dihilangkan. Di sini kami juga mengangkat tujuan dari usaha tersebut dengan mengembangkan proses pemasaran melalui situs online supaya usahanya bisa dikenal luas. Yang ketiga yaitu ada fungsionalitas sistem dan kebutuhan informasi. Yang, per- yang pertama yaitu tentang Wemi Bakso. Dalam fitur ini, kami menjelaskan alasan kami mulai mengembangkan bisnis ini yaitu dikarenakan masih maraknya wabah COVID-19 dan pentingnya melakukan pembelian secara online demi menjaga kesehatan. Selain itu juga kami memasukkan informasi mie bakso dalam bentuk poster yang memperjelas dan memudahkan calon pembeli agar terciptanya tujuan yang sama antara pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu informasi produk atau menu. Kami memasukkan foto menu mie bakso Padi Pemus dan juga untuk memperjelasnya, kami mencantumkan informasi menu seperti harga dan detail menu. Yang ketiga yaitu kontak. Kontak atau kontak person mengarahkan calon pembeli untuk melakukan pembelian opsi pembelian yang kami arahkan melalui Instagram dan WhatsApp. Yang keempat yaitu ada pembayaran. Kami memberikan opsi pembayaran ke calon pembeli dengan menggunakan transfer bank dan aplikasi Dana. Karena di situs web tersebut tidak ada fitur untuk melakukan pemesanan dan pembayaran langsung, maka harus menghubungi kontak yang ada di web kami. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Hafiz. Keempat, yaitu analisis situs website. Sini ada pertama itu pembuatan situs website. Ketika melakukan pembuatan situs, kami memanfaatkan platform blogging yaitu Blogspot. Dengan nama Blogspot mie bakso Pak D. Pemus, blogspot.com. Blogspot tersebut kami gunakan sebagai situs web resmi yang membantu kami dalam melakukan pemesanan dan dalam proses penjualan produk. Berikut merupakan tampilan dari Blogspot kami. Yang pertama ada halaman utama dari website, yang mana kami berfokus pada pengulangan bakso Pak DP Mus ini sendiri. Yang kedua, yaitu detail produknya sendiri. Pada bagian menu makanan dan minuman ini, kami memberikan informasi tentang deskripsi atas produk-produk yang akan kami tawarkan, meliputi rincian harga dan juga foto-foto produk. Dan ketiga yaitu ada profil perusahaan. Bagian ini kami menjelaskan memberi penjelasan mengenai profil usaha bakso Pak DP Mus ini sendiri. Keempat itu profil kami, yang mana itu profil dari kelompok kami, di mana supaya di dalam informasi tentang website tersebut itu mengenai penting biodata kami untuk bukti sebagai kami ini memberi keterbukaan kepada pelanggan agar mengetahui identitas kami sendiri. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima. Nah, bagian kelima ini ada speed test website-nya sendiri. Nah, setelah melakukan pendaftaran situs website kami di Blogspot, kami melakukan page speed test agar dapat mengetahui pengalaman yang baik bagi pengguna dalam mengakses situs web kami ini sendiri. Karena itu, untuk memberikan user experience terbaik kepada situs web, kami harus menyediakan situs web dengan kecepatan loading yang sangat tinggi. Sini hasil dari page speed-nya itu sendiri yaitu sekitar memperoleh nilai sekitar 77% itu di mobile atau seluler yang menunjukkan kecepatan itu sudah mencapai rata-rata.
Selanjutnya itu penjelasan di mana jika ditinjau berdasarkan kriteria kecepatan suatu situs web itu sendiri, situs web kami dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu yang pertama ada first contentful paint-nya, itu di mana waktu teks atau gambar pertama muncul, situs web kami berada di performasi optimal dengan waktu 1,7 detik. Yang kedua ada speed index, menunjukkan seberapa kecepatan konten halaman terlihat terisi lengkap. Ketiga ada time to interaktif, itu waktu pertama yang menunjukkan sebuah halaman dianggap interaktif secara penuh. Keempat ada total blocking time, yaitu jumlah semua jangka waktu antar FCV dan waktu untuk interaktifnya sendiri. Nah, selanjutnya ada yang kelima, yaitu large context bold point, itu menandai waktu saat teks atau gambar terbesar di depannya itu sendiri. Nah, yang terakhir itu keenam, yaitu kumulatif layout shift adalah pergeseran tata letak kumulatif atau CLS, mengukur pergerakan elemen yang terlihat dalam area pandang. Di sini ada pada analisa peluang, itu menunjukkan apa saja langkah optimasi yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan kecepatan situs web kami ini sendiri. Yang pertama yaitu bagian kurangi JavaScript yang tidak digunakan, yaitu sehingga Google Speed ini menyarankan supaya mengurangi JavaScript yang tidak digunakan. Yang kedua yaitu kurangi waktu respon server awal, sehingga mereka menyarankan untuk mempertahankan waktu respon server untuk dokumen utama tepat singkat karena semua permintaan lain bergantung padanya. Yang ketiga yaitu hilangkan resort yang memblokir render, sehingga Google Pack ini sendiri menyarankan sebaiknya kirim inline atau CSS kritis tanda tunda semua JS atau gaya yang tidak kritis. Selanjutnya ada tayangkan gambar dalam format generasi atau buktinya, yaitu format gambar seperti ini seringkali memberikan kompresi yang lebih baik daripada PNG dan JPEG, yang artinya proses download yang lebih cepat dan komunikasi data yang lebih sedikit. Yang terakhir yaitu tanda gambar di balik layar. Nah, dari Speed Insight ini sendiri menyarankan sebaiknya melakukan pemuatan lambat di balik layar. Lanjut, bagian analitik dijelasin oleh teman rekan saya, Raffi. Berikut ini adalah hasil dari analitik kita. Bisa dilihat di sini ada 132 orang yang sudah mengunjungi website kita. Lalu berikutnya di sini ada artikel yang sudah kami buat. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.